hari Minggu, sekolah Minggu, dan selamat tahun baru. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Sekarang adik-adik sekolah Minggu aja ya, Abang sapa. Apa kabar sekolah Minggu semuanya? Puji Tuhan, kembali lagi di ibadah sekolah Minggu. Adik-adik sekolah Minggu, sebelum kita memulai ibadah, yang pertama, ayo persiapkan Alkitabnya. Yang kedua, siapkan juga persembahannya yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Yang ketiga, ajak mama, papa, abang, kakak, adik, dan semuanya yang ada di rumah ya. Dan yang keempat, ikuti ibadah dari awal sampai akhir. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasang senyumnya dulu yuk. Kita mau ibadah loh. Tetap semangat, walaupun ibadahnya masih di rumah, masih ibadah online, tetap sukacita ya. Oh, kakak mau tanya juga dulu ya. Adik-adik, ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Nah, sukacita sudah ada, senyumnya sudah ada. Yuk bangkit berdiri yuk. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Nyanyian Matahari Bersinar Terang. Sambil berdiri ya, angkat gerakannya, bikin tepuk tangannya, bari benari bersama kakak-kakak. Marilah kita mulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi.
Amin. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Marilah kita berdoa. Oh Tuhan, biarlah Roh-Mu menyala atas kami, sehingga ibadah kami ini menyukakan hati Tuhan. Di minggu Epifanias ini, Tuhan sudah menunjukkan diri kepada kami melalui Tuhan Yesus Kristus. Kalau begitu Tuhan, tolonglah berkati kami, kenyangkan rohani kami, sehingga nama-Mu menjadi sukacita kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, puji
Adik-adik sekolah minggu, saat ini kita mau mendengarkan kita. Adik-adik, kita akan mengangkat lagu pujian Segala Puji Syukur. Titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sekali lagi, titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Marilah kita sama-sama memohon, ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan titah-Mu. Amin. Adik-adik, tahu sungai kan? Sungai itu mengalir terus. Kita tidak lihat ada ujungnya di mana. Begitu juga dengan kasih Tuhan, seperti sungai yang mengalir. Kita sama-sama menyanyikan kasih-Nya seperti sungai. Mengalir di waktu panas, mengalir
hafalan kita hari ini tertulis di dalam Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Efesus 4 ayat 2. Sekali lagi, ayat hafalan kita tertulis di dalam Efesus 4 ayatnya yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Efesus 4 ayat 2. Sekarang giliran adik-adik yang di rumah ya. Ayo, mari. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi mari kita sama-sama. Ayat hafalan kita tertulis di dalam Efesus 4 ayatnya yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Efesus 4 ayat 2. Terima kasih. Ya, adik-adik kakak di rumah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dengan judul Kasih Kasih. Marilah kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu tentang seorang yang bernama Apolos yang sangat senang sekali melakukan pelayanan untuk memberitakan nama-Mu. Ajari kami supaya kami semakin beriman hanya pada Tuhan Yesus saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Khotbah bagi kita hari ini tertulis pada Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai dengan ayatnya ke-28. Begini firman Tuhan. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya,
Mereka membawa dia ke rumah mereka dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Amin. Demikian firman Tuhan bagi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, khususnya buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita tentang semangatnya pelayanan untuk memberitakan firman Tuhan kemanapun kita berjalan melangkah. Hari ini kita dikenalkan dengan tokoh Apolos. Apolos ini orangnya sangat pintar berbahasa. Dia pintar membuat bahasa yang susah-susah menjadi bahasa yang sederhana. Bahasa yang mudah dimengerti. Dan dia pintar menerangkannya sehingga orang gampang menerima secara pikiran. Artinya, Apolos ini orangnya pintar. Banyak orang melihat dia dan bangga. Karena itu, ketika satu hari dia berbicara tentang keagamaan, benar dia mengenai Tuhan Yesus, tapi masih sedikit. Hanya dari Yohanes Pembaptis. Oh, rupanya pada satu ketika Apolos menerangkan tentang firman Tuhan, ada namanya di situ yang mendengarkan itu, namanya Priskila dan Aquila. Mereka adalah pengikut Kristus yang setia. Akhirnya, yuk Apolos ke rumah kami yuk. Ada yang mau kami terangkan sedikit buatmu untuk lebih menguatkanmu, menceritakan tentang jalan Tuhan, tentang kerajaan Allah. Apolos pun mau, ya udahlah, ayolah, ajari saya ya, supaya saya lebih tahu. Karena selama ini saya hanya tahu tentang jalan Tuhan dari Yohanes Pembaptis. Kenal kan Yohanes Pembaptis kan? Dialah perintis jalan sebelum Tuhan Yesus datang. Jadi selama di rumah Priskila dan Aquila, Apolos diajari. Begini sebenarnya Yesus itu. Tuhan Yesus itu adalah anak Allah yang sudah menderita sengsara untuk kita, supaya kita jangan masuk lagi ke dalam maut. Artinya, Priskila dan Aquila menerangkan Yesus lahir sebagai anak Allah itu, sebagai jalan Tuhan itu, dan dialah anak Allah satu-satunya itu, pemilik kerajaan Allah itu yang mau kita sebarkan, itu yang mau kita sampaikan kepada orang, sehingga orang-orang termasuk kita semakin percaya kepada Yesus. Masih ingat kan? Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ya, kita harus ingat itu kemanapun kita bergerak. Ya adik-adik ya, bagaimanapun situasinya. Jadi buat inang bapa, keluarga yang di rumah, ibadah itu, khotbah itu memperkenalkan dan memperdengarkan nama Tuhan Yesus. Supaya dia satu-satunya jalan kita, satu-satunya Tuhan kita, gak ada Tuhan yang lain. Ya,
buat orang tua kami yang banyak pikiran, mau bayar uang sekolah, mau kasih makan anak dengan susah. Ingat ya, jalan satu-satunya mendapatkan berkat adalah hanya Tuhan Yesus saja. Setelah Apolos diajari sama Priscilla dan Aquila, maka dia pergilah ke Akaya. Rupanya dorong Efesus terus bilang, nanti kalau kamu ke sana terus sambut kalian ya, si Apolos itu dia pintar ya. Maka ditulislah surat, sampailah dia pada tempat itu, maka dia memperdengarkan firman terus. Karena sudah semakin mengenal dia siapa Yesus, maka dia dengan bangga memperkenalkan Allah kita hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Di tengah-tengah rakyat ramai, orang Yahudi banyak menolak itu karena masih terus-terusan belum percaya pada Yesus. Tapi Apolos berani berkata, sekarang hanya Tuhan Yesus Tuhan kita. Dia berani di depan umum juga, dia berani, gak malu, gak takut. Jadi adik-adik sekolah minggu pun, bapak mama pun, kakak abang pun, jangan malu berdoa di depan umum. Jangan malu berdoa kalau kita makan, orang ramai, kita malu berdoa, nggak boleh. Apolos mengajarkan di tempat ramai pun, kita tetap hanya pada Tuhan Yesus saja. Jadi sekali lagi, kita harus semakin percaya pada Tuhan Yesus yang minggu ini adalah minggu Epifanias, yang Allah sudah menunjukkan melalui Yesus itulah Allah kita. Allah yang menang, Allah juru selamat, Allah sumber berkat, itulah sukacita kita sebagai pengikut Kristus. Jadi untuk itu, yang diterangkan oleh Apolos ini adalah Kristus, itu adalah Allah kita. Yesus itu tidak hanya Yesus yang lahir di Betlehem kecil itu, tetapi Yesus kita itu adalah Yesus Allah yang sudah menciptakan alam semesta ini. Kita harus mengetahui Yesus itu tidak sekedar daging, tetapi Yesus itu adalah Allah kita, Sang Pencipta. Jadi sekali lagi, buat kita yang di rumah, ayo di tahun 2021 ini, kita semakin dekat, semakin akrab dengan Tuhan Yesus ya. Jangan malu-malu berdoa di mana-mana ya anakku ya. Gak usah malu, supaya Tuhan Yesus juga tidak malu pada kita. Semakin kita semangat bertuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan memberikan berkat-berkat melimpah bagi kita. Biarlah firman ini menguatkan kita, Yesus itulah satu-satunya. Jangan hanya Apolos, Paulus yang menceritakan itu kepada orang, tapi kita pun ikutlah menceritakan, karena kita juga adalah bagian dari pelayan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Apolos yang pintar bercerita itu Engkau pakai untuk memberitakan firman. Kami Tuhan mungkin banyak yang malu-malu, banyak yang takut, tapi biarlah Roh Kudus mau mengajari kami, menguatkan kami, sehingga kami pun berani mengatakan pada diri kami, mengatakan pada orang lain bahwa Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Ya Tuhan Yesus, tolonglah berkati kami di dalam menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai keluarga-Mu, sehingga kami semakin tahu ada pada kami kepintaran, kekayaan, persoalan, pergumulan adalah bisa kami jalani ketika Sang Kristus kami memberikan kesempatan bagi kami. Biarlah Apolos, Paulus, dan semua hamba-hamba Tuhan itu menjadi rekan sepelayanan kami. Semua guru-guru sekolah minggu, semua situasi samas dan semuanya Tuhan yang ada di gereja kami ataupun di mana saja. Biarkan kami kerjasama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Kita semua percayalah. Sekarang waktunya kita berdoa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di minggu ini kami senang sekali. Tuhan masih memberkati kami dan kami dapat beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa buat virus corona yang mengganggu kami Tuhan. Mengganggu kami belajar, mengganggu kami bermain, mengganggu kami semuanya. Untuk itu ya Tuhan Yesus, ajari kami Tuhan, pulihkanlah Tuhan Indonesia dari virus corona, agar kami sehat-sehat selalu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat vaksin virus corona yang sudah hadir di Indonesia. Berkati itu semua Tuhan. Pada saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua anak-anak sekolah minggu, agar kami bisa menjadi anak-anak yang setia, bersukacita bersama dengan Tuhan Yesus. Buat teman-teman kami dimanapun mereka berada, berkati semua anak-anak sekolah minggu Tuhan Yesus. Berikan kesehatan, berikan kepintaran, agar kami bisa menjadi anak-anak yang hebat, luar biasa, dan cinta Tuhan Yesus. Tuhan, buat orang tua kami, buat guru-guru sekolah minggu dimanapun mereka berada, berkati mereka juga Tuhan, agar sehat-sehat, terhindar daripada virus corona, dan tetap setia melayani kami, melayani Tuhan Yesus dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Kami berdoa dengan satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa kepadamu. Amin. Ya adik kakak di rumah, kita mau mengumpulkan persembahan ya. Kita angkat tangan kita katakan bersama-sama. Uberedon, ubani harajaoni nabata. Kita bernyanyi, mahite diate tupa. Yesus hasomani. O Yesus hasomani hanami haganuk. Pasada uhur nami ase torang ganuk. Semboi dalanon nami salakan atorsa. Dobham hasoman nami torang agi huja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.
Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita beraktivitas bersama Tuhan, diparoro Tuhan, dan dipelihara Tuhan Yesus. Amin.